selamat datang kembali di Bincang Slemania All About JKN. Nah, Sobat JKN, jika di episode 1 kemarin kita sudah membahas mengenai rehab ya. Untuk saat ini Wina sudah ditemani nih oleh Mas Gali Andre, dan hari ini kita akan membahas mengenai kredensialing BPJS Kesehatan. Nah, sebenarnya kredensialing itu apa sih? Jadi jangan kemana-mana, kita akan saksikan bersama nih bincang-bincang mengenai kredensialing. Nah, Sobat JKN, kredensialing berasal dari kata kredensial yang artinya sertifikat, surat, atau pernyataan yang menyatakan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu nih. Nah, kredensialing merupakan kegiatan peninjauan dan penyimpanan data-data fasilitas kesehatan berkaitan dengan pelayanan profesinya yang mencakup lisensi, analisa pola praktek, dan juga sertifikasi. Kayaknya kita langsung aja nih dengar dari ahlinya langsung ya Mas ya. Tadi kan di depan Wina sudah mention nih, kredensialing itu proses evaluasi Vaskes ya Mas. Betul. Nah, sebenarnya tujuan dari kredensialing sendiri itu apa Mas? Halo Sobat JKN, apa kabar? Jadi untuk BPJS itu sendiri ada dua, yaitu terkait kredensialing dan rekredensialing. Jadi untuk kredensialing itu khusus untuk calon fasilitas kesehatan yang ingin mengajukan kerjasama. Sedangkan rekredensialing adalah kita mengevaluasi kembali untuk fasilitas kesehatan yang sudah kerjasama dalam rentang waktu tertentu, dan kita akan mengevaluasi apakah sudah ada peningkatan atau ada perbaikan atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi mengevaluasinya dari beberapa aspek. Nanti ketika sudah sesuai, baru nanti kita akan mengajukan kerjasama di dalam bentuk perjanjian kerjasama. Ini seperti itu Mbak Wina. Iya, jadi ada dua ya Mas ya, kalau BPJS ya, ada kredensialing dan rekredensialing. Seperti itu ya Mas. Lalu untuk sasarannya sendiri, kreden dan rekreden itu untuk siapa dan gimana tuh Mas? Jadi untuk sasaran itu sendiri ada dua, FKTP dan FKRTL. FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama, meliputi klinik pratama, puskesmas, dokter praktek perorangan, dan dokter gigi. Sedangkan untuk FKRTL adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjut, yaitu meliputi rumah sakit dan klinik utama. Dan ada tambahan lagi penunjang, ada tiga, yaitu optik, apotik, dan laboratorium. Seperti Mbak Ina. Gitu ya Mas. Jadi ada FKTP itu mungkin klinik, puskesmas. Kalau puskesmas sudah otomatis ya Mas ya. Jadi klinik dokter keluarga dan klinik gigi mungkin ya Mas ya. Rumah sakit, laboratorium, dan juga apotek, optik juga termasuk ya Mas ya. Betul. Jadi kan karena di BPJS Kesehatan kacamata itu ditanggung ya Mas ya. Ada grade-nya ya. Jadi tetap harus ditinjau optiknya seperti itu ya Mas ya. Lalu untuk persyaratannya sendiri nih dari FKTP, FKRTL itu apakah berbeda-beda atau mungkin ada standar persyaratannya Mas? Jadi kalau dari persyaratannya itu berbeda-beda Mbak. Kalau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 itu tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional, kalau misalnya kita kelompokkan itu menjadi dua kategori. Yang pertama kategori mutlak atau wajib, yaitu meliputi SIO, SIP, PKS dengan jejaring, surat pernyataan, sertifikat akreditasi. Sertifikat akreditasi itu sudah wajib. Jadi bagi Bapak Ibu calon fasilitas kesehatan yang ingin mengajukan kerjasama itu wajib sudah terakreditasi, baik untuk klinik ataupun fasilitas kesehatan yang lain. Tetapi kalau untuk dokter praktek perorangan dan dokter gigi cukup pelaporan INM, Indikator Nasional Mutu. Kemudian untuk kategori selanjutnya itu kategori teknis, meliputi SDM, kelengkapan sarana prasarana, lingkup pelayanan, komitmen pelayanan. Mungkin seperti itu Pak. Ada dua kategori. Jadi untuk persyaratannya sendiri ini apakah ditentukan oleh BPJS Kesehatan atau ada skala nasional yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan mungkin? Betul Mbak Wina. Jadi untuk pembahasan terkait kredensialing dan rekredensialing ini sudah dalam bentuk form. Jadi itu sudah skala nasional dengan asosiasi dan Kementerian Kesehatan. Nah, kalau untuk asosiasi itu sendiri ada Persi, DI, Persi, kemudian ada Asklin, ID,
kemudian PKFI dan asosiasi yang lain. Jadi kita sudah dalam bentuk form yang memiliki skala penilaian dan bobotnya masing-masing. Gitu. Jadi ada form khususnya ya, maksudnya yang mutlak yang jadi penilaian itu ya. Betul, nah, untuk benar. aspek-aspek penilaiannya itu apa aja tuh, Mas? Jadi untuk aspek penilaiannya ada 6. 6 itu untuk re-credentialing, kalau 5 untuk credentialing. Meliputi yang pertama sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu bobotnya sebesar 25%, yaitu terkait ketenagaan, pelatihan, dan penghargaan. Kemudian yang kedua terkait sarana prasarana, itu bobotnya 15%. Meliputi bangunan, ruang pendukung, perlengkapan ruang praktik, perlengkapan penunjang administrasi, perlengkapan penunjang umum, sarana penanganan keluhan pasien. Yang ketiga yaitu sistem informasi dan komunikasi, itu bobotnya 15%, meliputi komputer, jaringan internet, kemudian alat komunikasi dan sebagainya. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah peralatan medis dan obat-obatan, itu bobotnya sebesar 25%, yaitu meliputi peralatan medis, peralatan keadaan darurat, obat-obatan, dan obat emergensi. Dan yang kelima itu lingkup pelayanan, itu bobotnya 15%, yaitu terkait jam pelayanan, kemudian pelayanan obat, pelayanan TB, imunisasi, ANC, dan PNC, dan jejaring. Nah, untuk rekredensiali ada tambahan satu bobot, yaitu komitmen mutu. Ini untuk kita menggarisbawahi bahwasanya fasilitas kesehatan yang sudah kerjasama itu memiliki mutu yang baik dan mutunya terjaga, yaitu meliputi indikator kepatuhan, implementasi janji layanan, penanganan keluhan, kemudian rating kesan, dan screening riwayat kesehatan. Jadi totalnya itu ada 6 indikator untuk re-credentialing. Untuk credentialing itu ada 5 indikator. Gitu ya, bisa jadi kan ada credentialing dan re-credentialing ya, Mas ya. Mungkin kita kupas dulu satu-satu nih, Mas. Kalau credentialing itu prosesnya melakukan credentialing itu seperti apa? Jadi untuk proses credentialing, bagi Bapak Ibu calon fasilitas kesehatan yang ingin mengajukan kerjasama, monggo bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan. Di kami ada namanya aplikasi Hafiz namanya, HFIS. Jadi kalau Bapak Ibu membuka aplikasi Hafiz di website kami hafiz.bpjs-kesehatan.go.id, nanti Bapak Ibu pilih penapisan awal. Di situ Bapak Ibu bisa melihat lingkup mapping di fasilitas kesehatan di kantor cabang Sleman. Kalau misalnya Bapak Ibu tinggal di Kabupaten Sleman, misalnya di daerah Godean, nanti Bapak Ibu bisa melihat fasilitas kesehatan di wilayah Godean itu ada berapa. Nah, di mapping itu ada warna merah, kuning, dan hijau. Itu berdasarkan radius 2 km dan rasio dokter, rasio dibanding 1:5.000. Nanti Bapak Ibu bisa mendaftar di apakah areanya mana aja Bapak Ibu. Areanya misalnya di area titik koordinatnya di dekat kecamatan A gitu. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah area hijau, nanti bisa diajukan untuk lanjut pengajuan kerjasama. Syarat-syaratnya seperti tadi yang saya sebutkan, ada 2 kategori, yaitu syarat mutlak dan syarat kategori teknis. Nanti Bapak Ibu melengkapi berkas-berkas tersebut, pengajuan, mengisi data-data. Nanti apabila sudah selesai pengisian, nanti bisa konfirmasi ke kami untuk melakukan kami tidak lanjuti. Nah, setelah berkas-berkas kami cek nyata dirasa cukup dan lengkap, kemudian kami akan melakukan proses yang namanya credentialing. Nah, nanti bersama dengan asosiasi dan dinas kesehatan, kami akan melakukan credentialing. Kalau untuk klinik, nanti dengan asosiasi klinik, dan kalau untuk dokter praktek perorangan misalnya, kita bersama dengan asosiasinya dengan ID. Nah, ketika kami melakukan proses credentialing, pembagian tugas, kemudian dilakukan pengecekan secara dari sarana prasarana, kemudian SDM-nya, dan kemudian terkait komitmen fasilitas kesehatan tersebut, apakah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta JKN atau tidak. Ketika semuanya sudah dirasa sudah lengkap, kami akan melakukan proses pembahasan tersendiri dengan tim credentialing. Sebelumnya kita melakukan scoring terlebih dahulu, hasilnya berapa, misalnya nilainya di atas 70 gitu misalnya. Nanti kalau untuk nilai di atas 70 bisa dilanjut kerjasama, tetapi kalau di bawah 70 nanti dengan catatan tidak bisa dilanjutkan kerjasama, mungkin ada perbaikan yang perlu di-improve oleh fasilitas kesehatan tersebut.
Nah, mungkin seperti itu Mbak Wina. Nanti kalau sudah di atas 70, nanti kita lanjut ke kerjasama dan pembuatan perjanjian kerjasama atau PKS tersebut. Kalau yang di atas 70 itu ada berarti yang kreden ya Mas ya? Baik kreden ataupun rekreden nilainya 70. Oh atas gitu. 70. Berarti kalau kreden 70 ke atas nih bisa kita kerjasama, Bisa. tapi rekreden 70 ke atas kita perpanjang kerjasama mungkin gitu. Perpanjang kerjasama. Tetapi kalau ada yang fasilitas kesehatan yang sudah kerjasama, ternyata dalam waktu jangka tertentu nilai rekredensialingnya di bawah 70 itu menjadi catatan. Nah, nanti kita akan mengevaluasi bersama dengan tim rekredensialing, apakah nanti dia lanjut tapi dengan catatan atau tidak lanjut. Nah, nanti tergantung pembahasan di internal seperti apa. Seperti itu, Mbak. Iya. Sebelum ke pertanyaan berikutnya nih Mas, tadi saya meng-highlight ada disebutkan wilayah hijau, merah, dan kuning. Mungkin bisa dijelaskan Mas, wilayah warna-warna tersebut tuh seperti apa? Jadi Mbak Wina, untuk Bapak Ibu fasilitas kesehatan, terutama untuk calon fasilitas kesehatan yang ingin mengajukan kerjasama, nanti bisa datang ke kantor kesehatan atau diskusi, nanti saya ajarin, ataupun bisa membuka aplikasi Hafiz, nanti bisa lewat Google, klik Hafiz BPJS, nanti bisa langsung masuk ke aplikasi tersebut. Nanti Bapak Ibu memilih penapisan awal, nanti tergantung Bapak Ibu wilayah di mana, pilih kategori wilayahnya di mana, misalnya daerah mungkin Gamping gitu misalnya. Nanti Bapak Ibu di situ kan terlihat fasilitas kesehatan di sini Gamping ada berapa dan ada macam-macam warna. Nah, nanti makna warna itu apabila dalam radius 1-2 km di fasilitas kesehatan tersebut apakah sudah mencukupi atau tidak. Perbandingannya rasionya ada 1:5.000 per fasilitas kesehatan. Jadi misalnya dalam kecamatan tersebut ada 2 fasilitas kesehatan dengan peserta terdaftar di situ ada 10.000, berarti cukup. Nanti akan warnanya merah. Tetapi kalau misalnya dalam kecamatan tersebut pesertanya ada 10.000 tapi fasilitas kesehatannya baru 1, itu nanti warnanya masih kuning atau hijau kekuning-kuningan. Mungkin seperti itu Mbak Wina. Gitu. Jadi saya bantu untuk sedikit ringkes mungkin ya Mas ya. Iya, betul. Kalau misalnya satu FKTP berarti ya Mas itu ya maksudnya, satu satu FKTP. klinik itu 5.000 peserta kuota maksimalnya ya Mas ya. Rasionya. Kalau misalnya di kecamatan tersebut ada 15.000 pasien atau peserta BPJS Kesehatan, sedangkan kliniknya hanya 1 nih, berarti itu nanti zonanya masih dibilang zona hijau ya Mas Masih ya. zona hijau, Masih ada peluang untuk kita daftar kerjasama seperti itu ya Mas ya. Betul. Tapi kalau sudah mencukupi itu nanti Akan berwarna merah ya Mas ya, atau tidak bisa mengajukan kerjasama ke BPJS Kesehatan seperti itu Mas. Betul, nanti dicoba ke area wilayah yang masih hijau. Gitu ya. Jadi itu. dipertimbangkan juga ya Mas ya, biar Pertimbangkan. nggak terlalu banyak FKTP-nya tapi semuanya tercukupi atau terjangkau gitu ya Mas ya. Betul. Berarti bisa dibilang ada jaminan lah ya, kita bisa menjamin bahwasanya di setiap daerah khususnya di Kabupaten Sleman ini sudah pasti peserta BPJS akan mendapatkan FKTP ya Mas ya. Betul. Dan untuk wilayah kantor cabang Sleman, misalnya di Kabupaten Sleman sendiri, wilayah yang masih dibutuhkan itu di area daerah Pakem ke atas. Untuk wilayah Sleman yang agak ke pinggiran mungkin di daerah Prambanan ataupun di daerah Gamping. Tetapi kalau untuk wilayah Kulon Progo masih terbuka lebar nih. Kalau misalnya Bapak Ibu membuka aplikasi Hafiz, masih banyak area-area warna hijau. Nanti monggo bagi Bapak Ibu yang berdomisili di Kulon Progo, monggo diajukan untuk pengajuan kerjasama. Masih banyak area-area yang warna hijau untuk kita lanjutkan untuk kerjasama. Nah, Bapak Ibu perlu di-highlight ya bahwasannya kantor cabang Sleman ini juga membawai Kabupaten Kulon Progo ya Mas ya. Nggak cuma di Sleman. Jadi Bapak Ibu yang kayaknya aku pengen bikin klinik deh tapi bingung di mana, mungkin tadi yang disebutkan Mas Galih di daerah Pakem, Gamping, Prambanan itu masih bisa untuk bangun klinik dan juga praktek di situ ya Mas ya. Betul. Dan di Kulon Progo masih sangat luas ya Mas ya. Mau di mana aja masih bisa. Nah, monggo Bapak Ibu yang punya klinik ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan boleh, terutama nih untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman ya Mas ya. Boleh langsung ke Mas Galih atau mungkin kontak personnya ya Mas ya, kita bisa menghubungi lewat Instagram
kami mungkin ya Mas ya, betul. di info JKN Sleman. Untuk kontaknya Mas Galih nanti akan kita infokan di lewat DM atau menyurat ya Mas ya kalau mau mengajukan kredit itu seperti apa Mas? Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan kerjasama, monggo dilihat dulu mappingnya terlebih dahulu. Kalau memang dirasa itu area hijau, bisa dilanjutkan untuk pengajuan kerjasama di aplikasi Hafiz, ataupun bisa kontak ke kami ke kantor BPJS Kesehatan, atau sesuai dengan Mbak Wina tadi sebutkan melalui link Instagram. Nanti setelah dikontak kita akan bertemu, kita akan membahas bagaimana persyaratannya seperti apa. Kalau memang dirasa memang nggak perlu bertemu, tidak apa-apa, nanti via telepon nanti bisa kita bantu seperti itu. Seperti atau menyurat saja ya Mas Menyurat ya, untuk saja janjian bisa. juga bisa ya, langsung dikirim ke kantor cabang Sleman seperti itu. Nah, kita kembali ke topik lagi nih Mas. Tadi kan di highlight juga sama Mas Galih nih, kalau yang sudah kerjasama itu kan rekredensialing. Iya. Nah, itu proses atau tenggang waktu Vaskes untuk dilakukan rekreden lagi itu selama berapa lama tuh Mas? Jadi untuk fasilitas kesehatan yang sudah kerjasama, untuk perjanjian kerjasamanya itu sendiri dalam waktu tenggang 1 tahun. Jadi bagi nanti dan rentang 1 tahun kan ada beberapa target yang memang harus terpenuhi fasilitas kesehatan. Misalnya contoh janji layanan, kemudian antrian online dan sebagainya. Nanti kalau misalnya nanti akan kita evaluasi di akhir tahun. Nah, nanti kita akan buka proses perpanjangan kerjasama di bulan Agustus dan ataupun di bulan September, tergantung nanti formnya dari kantor pusat terbitnya pada tanggal berapa. Nanti kalau sudah ada, nanti kita akan bersurat ke fasilitas kesehatan untuk melengkapi persyaratan seperti awal lagi, pengajuan kerjasama tingkat lanjut atau tingkat pertama, mungkin seperti itu Mbak. Berarti kita menunggu keputusan untuk di bulan apa, lalu menyurat dan mereka mengirimkan form ulang mungkin Form ya ulang Mas ya. lagi, betul. Nah, kalau dalam ini kita bahas yang rekreden ya Mas ya, karena kan sudah pernah kerja sama. Ada kemungkinan nggak sih fasilitas kesehatan tersebut kita putus kontraknya? Ada kemungkinan Mbak Wina. Jadi kalau misalnya, kalau istilahnya ya kalau di kami itu terkait namanya fraud. Jadi apabila fasilitas kesehatan melakukan tindakan fraud, nanti akan menjadi pertimbangan tersendiri. Fraud itu sendiri ada 3 aspeknya, yaitu dari fasilitas kesehatan itu sendiri, rumah sakit ataupun klinik, dokter praktek perorangan. Dan kedua itu bisa terjadi oleh pasien itu sendiri atau peserta yang melakukan tindakan kecurangan, ataupun dari petugas BPJS Kesehatan itu sendiri yang melakukan tindakan fraud. Nah, nanti apabila tindakan fraud itu dirasa sangat merugikan, nanti kita akan lakukan pembahasan secara internal, ataupun kalau memang dibutuhkan komunikasi secara dengan eksternal, mungkin kita akan menggandeng dinas kesehatan dan asosiasi untuk pembahasan. Nah, nanti apakah itu dalam range ringan atau tidak. Kalau memang dirasa memang terbukti melakukan tindakan fraud, kita akan melakukan bersurat ke fasilitas kesehatan, itu kita buat SP1, SP2 dan SP3. Kalau sampai SP3 tidak ada perubahan atau perbaikan, tentunya kita akan melakukan pemutusan kerjasama. Gitu. Jadi nggak semerta-merta langsung di-cut ya Mas ya. Betul. Tetap ada peringatan dulu dari kita selama 3 kali ya Mas ya. Selama 3 kali kita akan SP1, 2, 3, apakah ada perkembangan atau dihiraukan atau tidak. Betul. Misalnya tidak, langsung kita putus kerjasama seperti kerjasama. itu. Dan kayak kita tuh sepertinya tidak berdiri sendiri ya Mas ya. Perlu pertimbangan dari dinas-dinas dan juga dari asosiasi seperti itu ya Mas ya. Betul, dan kita nggak bisa sendiri. Keputusan kembali lagi bersama kesepakatan bersama dengan dinas kesehatan dan asosiasi. Seperti itu. Nah, berarti nih Mas, mungkin nih tadi kan tentang fraud juga ya, sedikit menyinggung tentang fraud atau kecurangan ya Mas ya. Bapak Ibu yang menemukan kecurangan ataupun klinik-klinik yang nakal nih, tapi kok pasien BPJS pelayanannya lama sih, kok dianaktirikan sih, bisa langsung lapor aja ya Mas ya ke kami ya Mas ya, karena itu akan menjadi catatan tersendiri ketika rekredensialing
ya Mas ya, Betul. seperti itu. Jadi kalau di rumah sakit sendiri itu ada petugas EP3RS yang akan membantu Bapak Ibu, ataupun kalau misalnya Bapak Ibu memiliki mobil JKN, nanti bisa dipilih menu keluhan, nanti bisa diisi di situ. Nanti kami akan melakukan tindak lanjut selama 24 kali jam, nanti bisa kita proses. Nah, ataupun kalau misalnya wah nggak punya mobil JKN, nggak punya bisa bertemu dengan petugas kami yang di rumah sakit, bisa telepon ke kanal kami call center 165. Nanti bisa langsung, nanti akan dihubungkan ke kantor cabang terkait seperti itu. Iya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir nih. Tadi kan kita membahas tentang FKTP atau fasilitas kesehatan ya Mas ya. Nah, buat yang peserta nih, kalau misalnya fasilitas kesehatannya nggak nyaman atau mungkin ada beberapa kecurangan, langsung aja dilaporkan. Seperti yang dibilang Mas Galih tadi, bisa di EP3RS atau petugas kami di rumah sakit, Mobile JKN, Pandawa, ataupun call center 165 ya Mas ya. Jadi kalau ada yang nakal, hati-hati. Soalnya agak galak ya Mas Galih ini. Bisa diputus kerjasamanya nih. Oke. Berarti tadi kalau credentialing itu bagi yang baru bisa melewati aplikasi Hafiz. Kalau yang lama sudah pernah itu namanya recredentialing ya Mas ya. Selama 1 tahun akan kita evaluasi. Seperti itu ya Mas ya. Nah, sudah banyak banget ya Mas ya bahasan mengenai credentialing dan recredentialing. Mungkin ada pesan nih dari Mas Galih nih tentang kepada Bapak Ibu yang punya FKTP atau dokter praktek atau ke peserta nih Mas. Oke, jadi bagi Bapak Ibu fasilitas kesehatan yang ingin mengajukan kerjasama, monggo kami terbuka lebar untuk mengajukan kerjasama. Nanti Bapak Ibu bisa lihat mappingnya di aplikasi Hafiz, apakah Bapak Ibu berada di area hijau atau kuning. Kalau misalnya Bapak Ibu lokasi prakteknya di area hijau atau kuning, monggo diajukan kerjasama dengan kami, ataupun bisa langsung datang ke kantor cabang kami untuk melakukan proses pemberkasan pengajuan, ataupun bisa langsung bersurat dengan kami ke kantor BPJS Kesehatan kantor cabang Sleman. Nanti kami follow up ataupun kami telepon Bapak Ibu, nanti disertakan nomor telepon tujuannya, kami akan follow up langsung. Dan untuk prosesnya itu juga tidak begitu lama Bapak Ibu. Ketika berkas sudah lengkap, dirasa lengkap, dalam waktu rentang 1 bulan nanti akan bisa putusannya bisa jelas, nanti akan bisa kerjasama atau tidak, mungkin seperti itu. Cepet ya Mas ya, 1 sampai 2 bulan aja, mungkin nggak ada 1 bulan kali ya kadang ya. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin mendirikan klinik atau dokter praktek, boleh ingin kerjasama ya, boleh langsung ke kantor cabang Sleman untuk di wilayah Sleman dan juga Kulon Progo, atau mungkin langsung telepon Mas Galih juga bisa. Nggak punya nomor teleponnya Mas Galih, boleh DM ke Instagram kami di @info_jkn Sleman, seperti itu ya Mas Galih ya. Oke, terima kasih Mas Galih atas ilmunya untuk credentialing ini, semoga bermanfaat. Dan Bapak Ibu yang ingin mendaftar atau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terbuka lebar seperti itu. Oke, sekian dari kami Sobat JKN, terima kasih sudah menyaksikan Bincang Slemania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.